Nah, pemirsa, saat ini saya telah berada di rumah Pak Imam. Selanjutnya kita akan kembali bertanya sama Pak Imam tentang keseharian beliau selepas dari pulang mengajar. Yuk, langsung saja ikutin saya. Sama siapa Pak Imam? Iya, siang. Jadi tadi kita sudah ngobrol-ngobrol di sekolah. Selanjutnya kami ingin tahu lebih dalam gitu mengenai Pak Imam sendiri. Bagaimana sih kesehariannya di rumah atau setelah pulang dari mengajar. Nah, jadi Pak Imam tinggal di rumah sama istri dan anak-anak, Pak ya. Iya, dengan Boleh dikenalkan Pak istrinya dulu sama pemirsa. iya. Ini istri Mm-mm. namanya Endang Aprilia, Oke. jadi honorer di Anida di Oh, SD-nya. oke. Iya. Nah, untuk kegiatan di rumah nih Pak Imam, biasanya selepas dari mengajar itu ngapain aja Pak? Kalau balik dari ngajar tuh istirahat biasanya. Mhm. Kalau ada pesanan misalnya orang pesan-pesan cemilan seperti keripik atau Mmm, kayak itu ngambil dari Mirasi. mhm mhm. Nanti malam selepas sisa tuh dilanjutkan ngojek. Nah itu Oke, jadi Pak Imam ini, sampai sekarang kegiatan mengojeknya masih Pak ya? masih. Biasanya selepas isya pulangnya bisa sampai jam berapa tuh Pak ngojeknya Pak? Kalau rutinnya tuh jam 10, kadang jam 11 tergantung kalau masih pengantaran berarti sampai jam 11-an gitu. Kadang setengah 12 yang gitu. Mhm. Apa sebenarnya Pak yang membuat, Pak Imam dari kuliah dulu saat kemudian, menempuh pendidikan sampai sekarang udah bekerja pun masih menggiatkan, ngojek ini Pak? Karena di sisi lain bisa dijadikan itu kan apa ya, ada sumber dana tersendiri terus untuk menyukupi sebuah kebutuhan. Mhm. Di sisi lain kadang-kadang dalam apa ya, pikiran itu kan memikirkan kuliah, memikirkan apa ekonomi, jadi Mhm. sedikit banyak sambil jalan sambil refreshing juga kan gitu. Mmm. Ketika keluar itu kan agak sedikit merefresh pikiran nah Pikiran, gitu. oh, pilihannya ke ngojek tadi, Pak, Iya. ya. Ada tidak, Pak, apa ya, karena Bapak nih sudah ngajar, terus tuh S3, tapi kok ngojek, ada nggak, apa ya, tanggapan dari masyarakat atau orang-orang terdekat pernah tidak, agak mengarahkan ke hal-hal yang tidak enak gitu, Pak? Ya sebagian besar, kalau Mhm. kebanyakan sih ya, kebanyakan ngapa masih ngojek, banyak orang yang nggak percaya gitu kan. Tapi ketika Mhm. melintas bertemu, oh ternyata bener ngojek beneran gitu, memang Wah, bener-bener ngojek kan jadi gitu. ada yang meragukan gitu, Pak, ya? Nah iya Nggak bener. mungkin ini Bapak ngojek gitu, Pak, ya? Iya, Tapi bukti langsung waktu ketemu baru percaya, Pak, nah ya? bener, baru percaya saya. Oke. Jadi, masih ngojek sampai sekarang, Pak, ya? Masih. Kalau untuk ada nggak, Mbak, kepikiran pengen, mencari pekerjaan yang, apa ya, yang memang sesuai gitu, Pak? Bukannya ojek tidak sesuai, cuma kayak pengen jadi dosen dan sebagainya gitu, ada tidak? Kalau rencana sih ada, tapi karena apa ya, terkait dengan data gitu kan, jadi sudah pengabdian di Mandua, jadi Mhm. belum mencoba nih Mhm. untuk di kampus-kampus yang menyelenggarakan S2 itu belum Mhm. dicoba untuk masuki ke situ kan gitu. Rencananya kepinginnya yang menyelenggarakan S2 di Lubuk Linggau ini kepinginnya ngabdi di situ kan gitu. Oh, ada rencana tapi untuk sekarang, Mm-mm. belum tadi, Pak, ya. Kira-kira, untuk ojek tadi, Pak, kembali lagi ke ngojek, sampai kapan mau terus, kerja sembari ngojek gitu, Pak? Kalau untuk saya pribadi sih, saya anggap tetap dilanjutkan saja, di mana Mmm. selang-selang waktu Mmm, nggak ada kesibukan, ya ngojek ini kan ngojek, enjoy aja gitu kan ya. oke. Nah, Pak, untuk, penghasilan sendiri nih, Pak, dari hasil ngojek itu bisa, dapat berapa gitu? Iya, ketika diambil apa ya, pada momen hari ini, karena awal kan honorer, Mhm. pada akhir ini kan P3 kan ini masih baru banget gitu kan ya. Selama perjalanan kuliah itu kan dari kalau S1 tuh memang dari ngelaju dari daerah kan, jadi Mhm. itu buruh tani karet, tempat orang lain motong dibagi dua kan gitu. Selesai S1 ternyata yang menyelenggarakan S2 itu kan di tingkat-tingkat kota, terus di kabupaten, di provinsi gitu. Mhm. Jadi berusaha untuk pindah ke Lubuk Linggau. Nah, ternyata dari hasil ngojek itu lumayan gitu kan.
karena kita mengambil timingnya pas gitu kan di waktu orang-orang yang nggak ngojek ketika orang pulang kerja. Nah gitu sedikit banyaknya lumayan lah kalau untuk angka kecilnya saja 40 sampai dengan 50 kan dikalikan 1 bulan bisa untuk nabung bayar SPP kan gitu. Oke. Oh, jadi dari hasil ngojek tadi bisa ditabung untuk membayar SPP kuliah. Iya. Untuk awal mula terpikir untuk memulai saya ngojek saja itu gimana ceritanya Pak? Ketika diterima ngabdi di Mandua itu kan 1 Januari 2014. Nah, Hmm. dari start situ ya ketika kita sebenarnya kita awal mulanya nggak ngojek kan. Mm-mm. Ketika berjalan gitu kan ada orang ojek. Nah, naik kita kan Oh. bayar. Nah, 1, 2, 3 kali ternyata ada menghasilkan uang kan gitu kan. Aha. Daripada jalan-jalan nggak karuan jadi ngojek. Nah dari situ dari 1 Januari 2014 itu Mm-mm. sampai saat sekarang ini Sampai kurang sekarang. lebih 10 tahun lah menekuni ojek Oh, gitu. oke. Jadi sudah 10 tahun Pak Imam ini masih menekuni pekerjaannya sebagai tukang ojek di luar aktivitasnya mengajar sebagai seorang guru. Nah, untuk istri Pak Imam sendiri melihat aktivitas Pak Imam sebagai guru, terus ngojek juga dengan latar belakang beliau yang begitu, bagaimana tanggapan dari Ibu? Kalau kami pribadi di keluarga sebenarnya awal-awalnya juga agak keberatan ya, karena kan Mm-mm. udah di sekolah udah pulangnya sore, kemudian Mm-mm. ngerjain juga disertasinya, kemudian habis sisa juga harus ngojek. Awalnya Ngojek. agak berat, cuman lambat laun memang mungkin apa ya, seperti yang dikatakan sama beliau tadi kalau Mm-mm. itu juga sebagai refreshing gitu kan. Mm. Jadi rutinitas yang mungkin di sekolah melelahkan, Uh-uh. kemudian di rumah juga udah suntuk seharian di depan laptop, akhirnya refreshing sambil ngojek. Sambil ngojek. Dan menurut saya itu hal yang positif Hal saja yang selagi dalam hal yang baik seperti itu baik. kan. Tidak mengganggu hak orang lain seperti itu dan tidak mengganggu hal-hal yang lainnya yang Mm-mm. bernilai negatif seperti itu. Oke, oke. Kalau harapan Ibu sendiri ada tidak, udah Pak nggak usah ngojek lagi gitu, kan udah di sini atau enggak cari yang lain aja gitu, pernah tidak terpikirkan oleh Ibu untuk meminta agar Pak Imam tidak usah ngojek lagi gitu? Kalau secara apa ya, secara ininya sih sebenarnya nggak melarang, cuman kalau pulangnya malam, nah itu lebih ke apa ya, lebih pada keamanan aja gitu. Jadi kalau bisa ya kalau misalnya mau ngojek ya silakan, tapi pulangnya jangan terlalu malam kayak gitu. Jangan sampai jam setengah 12 gitu. Karena kan takut juga kayak gitu. Iya. Takutnya nanti penumpang yang ngojek-ngojek ternyata nggak ngojek gitu. Nah, lebih kepada keamanan seperti itu. Kalau yang lainnya apa ya, nggak apa-apa sih kayak gitu. Ibu mendukung Bu ya, Iya. Apapun kegiatan yang bernilai positif Ibu Iya, tetap silakan. mendukung. Nah terakhir nih Pak Imam, harapan ke depannya gitu, apa yang ingin dilaksanakan oleh Pak Imam? Harapan setelah selesai S3 itu kan banyak orang kalau untuk mendengarkan beragam masyarakat bukan ya sudah sekolah tinggi-tinggi gitu kan masih ngojek juga kan gitu. Nah, kalau untuk harapan yang kedepannya, di sisi lain agar ilmu itu bisa dimanfaatkan untuk pribadi dan orang lain, ya bisa untuk melamar-lamar kampus yang menyelenggarakan S2-nya. Terus kemudian ya untuk memotivasi kepada adik-adik yang ingin melanjutkan perkuliahan, namun akan tetapi mereka kekurangan dari sudut pandang ekonomi atau biaya, sesungguhnya kalau memang ada kemauan atau keinginan tentunya pasti ada jalan kan gitu. Jadi harapannya jangan mengukur dari ekonomi orang tuanya harus kaya dulu, terus memang otaknya harus cerdas dulu. Nah itu enggak begitu. Kalau memang kepingin berpendidikan lebih lanjut, nah itu niat saja dan dijalani saja, insya Allah rezeki itu mengalir dengan sendiri. Terima kasih Pak ya, terima kasih Bu. Nah Iya. pemirsa, itulah program kita pada hari ini. Tadi kita sudah berbincang-bincang dari sekolah hingga ke rumahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.